Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama melalui video ini, yaitu dengan judul ketentuan makanan dan minuman yang halal, pelajaran fikih kelas 8. Langsung saja kita ke dalam materi. Yang pertama, pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jadi selama semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, jadi selama ada nas Al-Quran atau hadis yang tidak ada yang mengharamkannya, maka makanan itu baik atau halal. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah yang kedua yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Nah, berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi ada dua syarat, yaitu yang pertama halal yaitu cara mendapatkannya, zatnya ataupun cara mengolahnya. Yang kedua yaitu baik, thayyib, yang artinya makanan itu baik, bagus untuk tubuh kita, bermanfaat bagi kita. Nah, lanjut. Yang pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Nah, artinya tuh itu tidak ada tercampur zat-zat yang mengharamkan. Misalnya contohnya kayak apa? Di dalam makanan ada tercampur minyak baby banyak. Nah, itu makanannya menjadi haram, kada halal, kada boleh dimakan. Nah, hal-hal yang memabukkan juga itu zatnya haram, tidak halal, soalnya memabukkan. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya halal, tidak dari mencuri ataupun menipu. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, cara pengolahannya itu kalau hewan harus disembelih. Disembelih itu dengan mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah, maka makanan itu tidak halal. Nah, haram hukumnya dimakan. Dan juga pengolahannya itu tidak ada tercampur dengan zat-zat yang mengharamkan. Yang kedua, makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Nah, mengandung makanan formalin, yang berformalin, yang awet-awetkan, itu membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Dan juga tekstil, pewarna, lebih bagus juga. Lanjut. Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. A. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi, ada dalil yang menyatakan keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah. Nah, di sini ada juga hadis yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal
dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kita lanjutkan. B pulang, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah, apabila makanan itu kotor, kipai banyak, itu kada baik lagi dimakan, tidak halal. Dan juga yang menjijikkan, apa-apa yang menjijikkan itu tidak dihalalkan. Nah, di sini ada Allah berfirman lagi, artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf. Yang C, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Nah, jadi selama makanan itu tidak memberi mudarat, maka makanan itu halal. Nah, sini ada Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Lanjut. Yang ketiga, manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah, berpikir positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau tayyib untuk kesehatan tubuh kita. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang G, yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Nah, jadi bila termakan makanan yang halal, maka itu membentuk kepribadian manusia tersebut menjadi baik, yang jujur dalam hidupnya dalam kegiatan sehari-hari. Apabila makanan itu haram, itu sebaliknya, bisa-bisa dalam kegiatan dia sehari-hari itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Di sini ada beberapa soal, kita jawab bersama-sama saja, yaitu yang pertama, berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 168, makanan dan minuman yang halal harus memenuhi dua syarat, yaitu jawabannya adalah C, halal dan thayyib. Soal nomor 2, di bawah ini yang termasuk contoh proses memperoleh makanan yang tidak halal adalah, jawaban yang benar adalah yang termasuk contoh proses memperoleh makanan yang tidak halal, berarti mengambil tanpa izin. Nah, C. Selanjutnya, soal yang ketiga, pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan kaidah usul fikih dalam konsumsi makanan adalah, jawabannya adalah jawabannya adalah C, tidak boleh membayangkan diri sendiri maupun orang lain. Soal selanjutnya, salah satu manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah, tentu jawabannya adalah D, menumbuhkan akhlakul karimah. Selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk kategori makanan halal menurut syariat Islam adalah, yaitu jawabannya B, makanan yang bersih dan tidak menjijikan. Oke, baiklah, sudah video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.